Mas materi hari ini maupun evaluasi tugas-tugas yang diberikan kepada Pak. Persilahkan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Pertama, rekan-rekan, kita berharap sebenarnya hari ini semua yang kemarin teridentifikasi bisa submit, sudah submit. Tapi memang kan sudah kita konfirmasi kemarin beberapa diantaranya bahkan sudah terindeks di Sinta 4 ya. Jadi yang dari Aceh itu Haraniri sudah terindeks Sinta 4, lalu kemudian ada Putus-putus ya Pak Anwar Daniel. putus-putus Pak. Ya. Oke, jelas? Jelas. Oh ya, ini di saya nih, your connection unstable. Sebentar. Tes. Oke. Betul? Kalau suara jelas Pak. Ya. Oke. Beberapa yang teridentifikasi di pertemuan sebelumnya yang kita harapkan bisa langsung submit ya, itu saya belum tahu ini progresnya gimana, apakah teman-teman sudah siap submit, terutama yang masuk dalam kriteria layak untuk akreditasi ya. Kita berharap sih sebenarnya di pertemuan ketiga ini sudah bisa disubmit. Beberapa diantaranya kemarin kan sudah teridentifikasi bahwa memang sudah terakreditasi sebenarnya, itu alhamdulillah ya. Jadi sudah ada yang Sinta 4, ada yang bahkan baru saja keluar SK-nya kemarin hari salah itu. Tapi oke lah, ya, karena sudah baru saja keluar dan belum punya terbitan baru, maka sebaiknya memang Al-Marhalah sudah submit katanya. Alhamdulillah sudah submit ya. Yang sudah terakreditasi kemarin seperti Arisalah, mudah-mudahan kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas tata kelolanya sehingga setelah terbit satu kali lagi setelah ini bisa langsung naik kelas ya. Dari Sinta 4 umpamanya naik ke Sinta 2 ya. Kalau Sinta 4 jangan naik ke Sinta 3 lagi. Jadi rugi sebenarnya. Lebih baik naiknya langsung ke Sinta 2. Oke. Sebelum saya lanjutkan hari ini materi tentang indeksasi dan DOI, ini saya mau menyampaikan bahwa form yang kemarin saya sebarkan itu baru 7 jurnal yang mengisi ya. Ini saya share lagi untuk segera diisi. Ini untuk proses identifikasi dan evaluasi tata kelola di dalam. Jadi saya minta username dan password editornya untuk bisa dicek nanti apakah proses reviewnya berjalan dengan baik. Karena itu menjadi salah satu penilaian yang cukup urgen ya dalam proses akreditasi, terutama jika ingin naik ke Sinta 2. Jadi kalau masih quick submit itu biasanya paling tinggi hanya Sinta 4. Ya, kalau beruntung bisa sampai Sinta 3 kalau asesornya itu baik hati. Biasanya sih tidak sampai ketiga kalau tidak punya proses review. Atau proses reviewnya hanya sekedar komentar normatif ya, bagus, lanjutkan, langsung bisa terbit. Nah, yang begitu-begitu biasanya nilainya akan sangat rendah sekali dan berpotensi untuk gagal ketika mengajukan naik ke Sinta 2. Silakan diisi, ini sudah saya share lagi. Tadi saya cek dari kemarin sudah sebenarnya saya biarkan, saya cek hari ini masih ada 7 ya, baru 7. Sementara pesertanya ini kan ada 20 jurnal. Berarti masih kurang 13 jurnal lagi yang belum mengisi. Baik, ini yang hadir baru 23 orang, dikurangi panitia dan narasumber mungkin saya tidak tahu yang belum hadir biasanya cukup banyak, tidak lebih dari ini biasanya sampai 40-an, tapi tidak apalah. Kita mulai saja ya terkait dengan indeksasi karena kita lanjutkan materinya. Sebentar saya share screen dulu. Oke. Nah, ini sesuai jadwal hari ini kita akan bahas terkait dengan indeksasi dan DOI ya.
Kita mulai dari mazhab ya. Jadi di kita itu reputasi jurnal di Indonesia terutama dinilai dari dua hal. Pertama, akreditasi, yang kedua indeksasi. Jadi mazhab kita tuh dua. Kalau di luar sepertinya hanya indeksasi ya. Tidak, kita jarang mendengar di Malaysia bawahnya akreditasi jurnal di Malaysia. Di Thailand rata-rata mereka modelnya ya reputasi itu dihitung berdasarkan indeksasi. Tapi di kita ya kita punya dua mazhab ini, ada akreditasi, ada indeksasi. Oke lah. Ini kan kearifan lokal ya, karena hampir semuanya di kita tuh harus diakreditasi sepertinya ya. Sampai ke jurnal juga besok sepertinya penerbit juga akan diakreditasi. Oke, kita mulai dari misleading metric ya. Jadi kalau kita berselancar di dunia maya, itu banyak sekali indeksasi-indeksasi ya, yang menawarkan diri. Bahkan seringkali ada masuk email ke redaksi itu, kami tertarik untuk mengindeks jurnal Anda. Ini indeks dari mana? Kadang-kadang tidak disebutkan dengan jelas basisnya di mana, kantornya di mana, muncul saja masuk ke dalam email kita. Ini identifikasi yang sudah dilakukan oleh teman-teman di RJI ya. Saya juga tidak mengidentifikasi sendiri. Ini teman-teman di RJI yang sudah lebih awal melakukan identifikasi terhadap misleading metric. Jadi metrik-metrik yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ada set factor, ada DITS, DRJI, Eurasian Scientific Journal Index, Global Impact Factor, dan seterusnya. Ini baru sebagian. Belum yang lainnya, banyak lagi yang lainnya ya. Kenapa yang ini yang dimunculkan? Karena ya ini yang banyak dipakai oleh jurnal-jurnal di Indonesia, padahal sebenarnya indeksasi ini masuk dalam kategori misleading metric. Jadi indeksasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan tidak masuk dalam kategori yang diperhitungkan kalau kita mau maju dalam proses akreditasi. Karena dalam proses akreditasi itu juga ada penilaian terhadap indeksasi. Jadi kalau jurnal itu sudah terindeks Scopus, maka nilainya pasti lebih tinggi. Oke, dari mana sebenarnya kriteria misleading metric? Pertama, informasi website tidak jelas. Ya. Jadi kadang-kadang website itu tidak jelas itu. Tim seleksinya siapa? Jadi konten seleksinya siapa? Apakah seleksi administrasi? Dia juga tidak menjelaskan sebenarnya yang dinilai apanya. Kita hanya diminta untuk mengisi form, lalu kemudian tiba-tiba terindeks. Ya. Itu tidak jelas. Tim seleksinya siapa, tata cara penilaian, dan lain sebagainya tidak disebutkan dengan jelas di websitenya. Itu salah satu indikasi misleading metric. Yang kedua, ada juga indeksasi itu yang minta berbayar. Ya. Jadi kalau mau terindeks, silakan bayar sekian dolar. Gitu. Karena rata-rata kan indeksasi dari luar negeri saat ini. Hanya beberapa indeksasi yang berasal dari Indonesia. Ada juga indikasi misleading metric itu dari skor jurnal naik terus setiap tahun. Jadi tidak ada turunnya, naik terus ya. Jadi semua jurnal itu skornya naik. Padahal tata cara penghitungannya juga tidak jelas. Nah, itu salah satu indikasi bahwa bisa jadi indeksasi tersebut masuk dalam kategori misleading metric. Atau yang keempat, ada yang menggunakan metrik Google Scholar untuk menghitung scoring ya. Jadi dia mengcopy metrik yang digunakan oleh orang lain, setidaknya Google Scholar, karena yang umum dipakai dan mudah diakses itu ya metriknya Google Scholar. Yang kelima tadi sudah disebut ya, metode scoring tidak jelas dan tidak ilmiah, rumusnya pakai apa, tiba-tiba keluar saja skornya. Lalu yang selanjutnya itu mengcopy full text artikel ke sistem. Nah ini bahaya ya, jadi bahaya. Karena indeksasi itu sebenarnya tidak mengcopy file PDF kita. File full text artikel kita itu tidak di-copy oleh sistem indeks. Mereka hanya mengcopy metadata. Untuk apa? Agar pada saat full text itu diakses, full text yang diakses oleh para pembaca itu benar-benar asli milik kita. Benar-benar berasal dari sumber jurnalnya, berasal dari publishernya. Karena full text itu sebenarnya ya itulah harta jurnal. Kalau kemudian itu juga di-copy oleh pengindeks, itu seperti kemudian mengambil harta orang lain. Ya, jadi ada di kita, di Indonesia itu ada. Jadi ada yang mengklaim sebagai pengindeks, lalu kemudian mengcopy file PDF-nya ke sistem dia.
Itu seperti repositori sebenarnya. Jadi ada juga sebenarnya kita mengenal umpamanya seperti Akademia Edu. Akademia Edu itu bukan indeksasi. Akademia Edu itu kan self repository sama dengan ResearchGate. Kita bisa upload data di situ. Nah, itu sebenarnya bukan indeksasi. Karena indeksasi itu sebenarnya hanya mendata metadata. Metadata itu biasanya berisi nama penulis ya, lalu kemudian judul, volume jurnalnya, lalu kemudian abstraknya, keywordnya, hanya itu sebenarnya yang di copy. Bukan di copy sih sebenarnya, dimasukkan, diindeks ke dalam sistem mereka sendiri, lalu kemudian mempermudah orang untuk mencari. Tetapi full text-nya tidak kemudian di copy juga, itu bahaya sebenarnya. Lalu yang terakhir itu cara kerja sistem indeks tidak jelas. Nah, ini nanti kita bahas setelah ini ya. Jadi membingungkan. Ini sebenarnya indeksasi atau bukan atau hub ya. Kita bahas. Nah, ini contoh kasus ya. Ada jurnal yang memasang banyak sekali ya. Maaf, kelewat. Ada jurnal yang memasang banyak sekali indeksasi ya. Padahal di situ tidak jelas ini indeksasi apa. Ini kalau dilihat ada Yahoo India, ini ya, SearchSign, lalu Sonic Run, Entire Web. Apa benar ini indeksasi itu kan? Jadi ini memasang logo indeksasi kategori misleading metric dan memasang impact faktor palsu. Nah, ini contoh kasus ya. Ada jurnal yang modelnya begini. Hati-hati nanti. Tapi saya lihat sih peserta belum sebanyak ini, hanya 1, 2, 3 juga. Tetapi tetap ada yang bermasalah sebenarnya. Oke. Kita masuk ke klasifikasi lembaga pengindeks untuk proses akreditasi terutama ya. Dalam proses akreditasi itu ada penilaian terindeks sistem indeksasi internasional. Kalau dalam kategori rendah itu nilainya paling rendah ya. Jadi seperti Google Scholar, ISJD. Kalau di kita itu ada Google Scholar, ada ISJD, lalu ada IP yang kemudian sekarang berubah menjadi Portal Garuda. IP Portal Garuda sekarang menjadi Garuda. Ada WordCat, ada Moraref atau yang setara ya. Jadi ciri-ciri indeksasi yang rendah ini biasanya tidak menggunakan kualifikasi tertentu agar bisa terindeks. Kita cukup mengisi identitas jurnal, alamat jurnal, lalu kemudian OAI-nya, karena secara umum biasanya indeksasi itu menggunakan data OAI, Open Access, Open Archive Initiative, untuk kemudian bisa menarik data dari jurnal kita. Kalau tidak ada proses seleksi, kita hanya cukup mendaftar, itu biasanya masuk dalam kategori rendah. Sedangkan kategori menengah, umpamanya ada Dewa AJ, Repek, Erik, PubMed, EBSCO, lalu ada Web of Science yang masuk dalam kategori SCI, itu juga masuk dalam kategori indeksasi menengah. Biasanya ini ada seleksi kebijakan. Jadi hanya seleksi dokumen, tidak sampai seleksi konten. Sedangkan yang indeksasi tinggi itu biasanya memang proses seleksinya cukup ketat dan seringkali ada proses penolakan terutama pada jurnal-jurnal yang belum memenuhi kriteria minimum. Ya, yang umum di kita kan ada Scopus, Web of Science di bagian yang SSCI dan SCIA atau yang setara. Tapi yang umum kan yang dikenal di kita hanya 2. Nah, untuk proses akreditasi minimum itu apa sebenarnya akreditasi yang harus dimiliki jurnal? Nah, pertama, jurnal itu minimal punya profil Google Scholar ya, terutama untuk menghitung citasi, karena citasi juga masuk dalam penilaian dalam proses akreditasi. Jadi kalau citasi jurnal itu di atas 25 citasi, nilainya kemudian menjadi maksimal. Nah, sementara ini yang digunakan untuk menjadi acuan dalam proses penghitungan itu masih pakai Google Scholar, karena yang lain-lainnya belum bisa diakses secara terbuka ya. Jadi seperti citasi di dimension itu juga masih bermasalah karena untuk OJS 2 itu seringkali tidak terbaca, metadata referensinya tidak disetor secara otomatis kecuali yang pakai OJS 3. Lalu Moraref kalau di kita kan ya ini harus ya, karena ini milik kita Kementerian Agama ya, harusnya itu jurnal-jurnal yang sudah publish, sudah punya satu terbitan saja ya mendaftarlah ke Moraref. Tinggal suggest saja, insya Allah nanti akan diterima oleh Moraref. Lalu yang ketiga itu Garuda ya, ini password
ya untuk masuk ke Arjuna sekarang untuk proses akreditasi harus terindeks di Garuda dulu. Jadi silakan setidaknya jurnal-jurnal yang belum terindeks di 3 ini segera mengindekskan diri ya. Yang belum punya GS segera membuat profil GS untuk jurnalnya. Yang belum daftar Moraref ya segera daftar Moraref. Tahu toh cara mendaftar di Moraref kan tinggal mengisi formulir saja. Satu institusi tidak perlu setiap jurnal mendaftarkan, jadi cukup satu saja menjadi admin, daftar register di Moraref, lalu kemudian mendaftarkan jurnalnya satu persatu dari institusi itu. Atau kalau mau tiap jurnal buat juga enggak apa-apa, enggak masalah, gratis saja. Lalu yang terakhir, ini sebenarnya cukup membantu kita, karena saat ini dimension itu dihitung sebagai indeksasi menengah. Ya, walaupun masih dalam pertanyaan ya, masih dalam proses diskusi, tetapi sampai saat ini masih disepakati bahwa dimension itu setara dengan DOAJ. Nah, bagaimana bisa terindeks di dimension itu sebenarnya sederhana, cukup mengaktifkan DOI-nya saja, nanti setelah beberapa bulan kita akan masuk dalam database dimension, karena dimension itu menarik data dari Crossref per triwulan, per 3 bulan. Apa keuntungannya kalau terindeks di dimension, nanti kita dapat nilai setara dengan terindeks di DOAJ, lumayan. Jadi dianggap sebagai jurnal yang terindeks pada kelas menengah. Nah, saya lanjutkan. Daftar indeksasi. Di mana sebenarnya kita meletakkan informasi bahwa jurnal kita sudah terindeks. Setidaknya itu bisa dipasang di sidebar atau di footer ya, logo-logonya itu, tapi jangan semua. Jadi logo-logo yang utama saja pasang di sidebar atau bisa dipasang di footer di bawah. Tetapi sebenarnya untuk proses akreditasi itu yang dibutuhkan adalah page khusus yang berisi daftar indeksasi. Karena dalam pengisian borang akreditasi itu kita diminta untuk memasukkan link indexing. Link indeksasi. Nah, link indeksasi itu adalah static page biasanya. Kita buat page khusus, bisa lewat setup, bisa lewat plugin static page, lalu buat satu page khusus yang berisi informasi di mana saja jurnal ini terindeks. Nah, ini saya mengambil satu contoh, ini punyanya jurnal Lantanida. Ini dia punya satu laman khusus sendiri. Walaupun di dalam lamannya ini kita lihat ada sesuatu yang aneh. Di sini ada index in e-journal portal. Jadi apakah e-journal portal itu indeksasi? Kan bukan sebenarnya ya. Lalu ada road neliti ini ya. Ini juga masuk dalam tanda tanya sebenarnya. Karena kalau dibaca dan diteliti sebenarnya mereka tidak masuk dalam kategori indeksasi. Jadi dibuat satu page khusus yang berisi indeks. Nah, saya membuat satu slide khusus terkait bukan pengindeks ya. Ini sekalian mengevaluasi beberapa jurnal teman-teman yang mencantumkan apa ya istilahnya ya, logo-logo berikut ini sebagai indeksasi. Pertama Mendeley. Mendeley itu bukan indeks ya, dia jurnal tool. Ada juga yang memasang Turnitin sebagai indeksasi ya. Turnitin bukan indeksasi ya. Itu Mendeley pertama. Lalu kemudian ROT. ROT itu juga bukan indeksasi. Itu adalah tool yang dibuat oleh ISSN. ROT itu untuk mengecek validasi data ISSN kita. Lalu kemudian ResearchGate dan Akademia Edu. ResearchGate dan Akademia Edu itu repositori ya, repositori. Jadi bukan indeksasi. Makanya kemudian di situ muncul file full text kita. Itu bukan indeksasi, itu repositori. Lalu Crossref, Crossref itu bukan indeksasi sebenarnya, karena dia apa istilahnya ya? Dia sistem yang menyediakan layanan DOI. Jadi di mana indeksasi kalau di Crossref? Nah, datanya itu diindeksasi oleh Dimension. Itu ya, tapi kalau mau masang Crossref ya enggak apa-apa juga sih sebenarnya, tetapi itu bukan lembaga pengindeks sebenarnya. Lalu Indonesia OneSet. Indonesia OneSet itu juga bukan indeks sebenarnya. Indonesia OneSet itu repositori. Dibaca saja itu di klaim mereka adalah repositori.
Lalu yang terakhir neliti ya. Sebelum yang terakhir ada neliti. Neliti.com itu kalau dibaca di about-nya neliti itu terlihat ya bahwa neliti itu bukan indeks. Walaupun dia bilang indeksasi ya. Tapi makanya kemudian saya bilang tadi di awal misleading metric salah satunya adalah tidak jelas konsepnya. Karena kalau biasanya indeksasi itu yang sistem yang menarik data, metadata yang dimiliki oleh penyedia data. Penyedia data itu jurnal, lalu kemudian data tersebut dikelola oleh dia untuk kemudian menjadi basis data. Tidak usah disebarkan ke orang lain lagi karena dialah kemudian indeksasinya. Tapi kalau dibaca di sini ya di diagramnya ini, jadi your journal, your repository, lalu kemudian ke neliti, dari neliti kemudian nanti disebarkan ke Blaze, WordCat, Google Scholar, OneRepo, OneSet ID. Lalu neliti ini jadi apa sebenarnya? Itu menjadi tanda tanya sebenarnya. Karena di bawahnya juga neliti itu mengklaim dirinya neliti diindeks oleh. Itu kan jadi indeksasi diindeks oleh. Jadi agak apa ya? Agak membingungkan sebenarnya. Ini indeksasi atau bukan? Atau hub ya? Atau hub. Kalau hanya hub ya berarti dia hanya sekedar jembatan, bukan indeksasi. Lalu isu juga sebenarnya bukan indeksasi. Dia mirip seperti root. Jadi kalau memasang logo ini tidak apa-apa juga sih sebenarnya, tetapi itu tidak masuk dalam kategori pengindeks sebenarnya. Dan untuk meneliti hati-hati ya, yang saya sampaikan di awal tadi, karena dia juga mengindekskan dirinya ke Google Scholar, itu sering muncul kasus kalau kita mencari sebuah artikel, itu munculnya ke nelitinya, bukan ke jurnal kita, itu bahaya. Karena pada saat orang kemudian membaca artikel tersebut, mereka tidak membacanya dari jurnal kita, tetapi membacanya dari neliti. Apa kerugian jurnal? Jurnal tidak punya visitor, semuanya muncul di neliti. Gimana coba? Kan enak di dia, nggak enak di kita. Jadi neliti memanen data dari kita, kita yang memproduksi datanya berjibaku, mencari ke penulis, mengedit, mereview segala macam, begitu hasilnya sudah bagus, diambil oleh neliti. Jadi enak di dia, nggak enak di kita. Nah, itu makanya kemudian hati-hati ya, ketika kemudian mengindeksasi diri ke neliti. Karena dalam beberapa kasus, itu yang muncul dalam pencarian di Google Scholar itu, tidak semua sih, dalam beberapa kasus itu yang muncul punya neliti, bukan punya jurnal itu sendiri. Oke, kasus lain. Nah, ini polos tanpa mengindeks. Kita mulai ke analisis kasus ya di kelas ini. Ini ada jurnal Fikrah, itu polos, tidak ada pengindeksnya, bahkan Google Scholar juga tidak ada. Nanti silakan ditambahkan. Kasus lain, ada yang punya jurnal ini, hadir enggak? Jurnal Auladuna. Jadi Auladuna itu memasang logo DOAJ di bawah. Ya, di footernya itu pasang logo DOAJ. Itu kalau diklik, itu larinya ke jurnal Falasifa. Jurnal Studi Keislaman, bukan ke jurnal Auladuna. Itu jadi semacam pembohongan publik ini, bahwa seolah-olah terindeks di DOAJ, tetapi kalau diklik larinya ke jurnal lain. Jadi silahkan diperbaiki, kalau memang sudah terindeks di DOAJ, linknya diperbaiki. Kalau belum ya buang saja, tidak usah dipasangi logo DOAJ. Kasus lain, ini logo di indeks, logo indeks tidak bisa diklik, nggak ada linknya. Jadi ada logo Google Scholar-nya, ada logo root-nya, tapi kalau diklik logo Google Scholar-nya tidak kemana-mana, jadi nggak ada linknya. Ya percuma juga, dianggap tidak terindeks sebenarnya. Karena yang dibutuhkan itu ya informasi di indeksasinya, bukan logo yang dipasang di jurnal kita. Ada kasus lain lagi ini. Ini saya menyebutnya tidak semua indexing, ya tidak semua indexed adalah indexing. Nah, jadi ini ya indexed by Google Scholar, Moraref, lalu kemudian ada ISSN, ada Roth, Mendeley, Turnitin, Grammarly, lalu kemudian Garuda. Padahal ini kan bukan indeksasi. ISSN bukan, Roth bukan, Mendeley bukan, jelas bukan itu, Turnitin apalagi, Grammarly apalagi itu. Jadi ya mau pasang logo sih oke, tapi ya diseleksi juga, dipisah-pisah juga. Jadi
yang empat ini yang saya kotak ini sebenarnya jurnal tool ya. Biasanya ini adalah perangkat-perangkat layanan-layanan yang kita gunakan untuk mempermudah proses pengelolaan jurnal. Turnitin untuk similarity, Grammarly untuk ngecek grammar. Jadi masuknya ke jurnal tool bukan indexed by sebenarnya. Kasus lain ini ya. Jadi ada jurnal itu pasang Garuda oke, benar, Google Scholar oke, Morarev oke, Akademia Edu tadi sudah dijelaskan. Lalu ada satu lagi logo di sini. Tapi ini kalau diklik itu larinya ke website fakultas ini. Ini indexing apa? Ini indexing baru atau apa gimana? Tidak jelas ini. Logonya ada di sini. Jadi kalau mau masang logo ya hati-hati ya, karena ada title-nya indexing jurnal. Kasus lain, nah ini agak keluar sedikit, tetapi silakan diperhatikan karena kita ini sistem online ya, jadi apapun yang dilakukan itu pasti terbaca orang. Nah ini ada satu contoh kasus, jadi ini dari YN Langsa ya, Al-Ihtiyat. Jadi di bawah itu di artikelnya muncul DB error, unknown column array in where clause. Jadi bisa jadi ini dampak dari upgrade ya, upgrade yang tidak selesai atau tidak sempurna. Jadi silahkan cek dan amankan sistem OJS kita. Karena OJS itu sistem terbuka, maka bisa jadi ada masalah ya. Oleh karena itu diperbaiki, silahkan komunikasi dengan tim IT di sana agar masalah ini bisa selesai. Oke, sebelum lanjut ke DOI, ada pertanyaan? Monggo, terkait indeksasi. Belum, tidak ada. Saya lanjutkan ya. Apa? Ya, monggo. Ya Pak, izin kami dari Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah terkait tentang indeksasi, apakah harus menuliskan kata indeksasi di bawahnya ada logo-logonya atau langsung saja logo-logonya saja tanpa perlu ada penulisan indeksasi? Kalau membuat page sendiri dikasih aja, dikasih judul, lalu kemudian kasih keterangan dulu, this jurnal atau kasih nama jurnal ini sudah terindeks di beberapa lembaga pengindeks berikut, lalu kemudian dipasangi logo, gitu kan, agar orang juga menjadi jelas bahwa ini sebenarnya logo untuk indeksasi. Nah kalau kayak yang barusan ini coba dengan lihat tuh indexing jurnal, lalu kemudian ada logo fakultas, ini kan aneh sebenarnya. Kalau yang begini ya dibuat saja lagi satu turun ke bawah, bawahnya other links atau apa istilahnya external link, lalu kemudian dimunculkan logo fakultas. Tidak masalah sebenarnya, tetapi ketika dia berkumpul dengan indexing jurnal itu menjadi aneh. Oke, lanjut. Terima kasih. Lagi? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ke terkait DOI ya, DOI. Oke, Digital Object Identifier. Dulu ini sesuatu yang tidak wajib ya. Sekarang diwajibkan untuk proses akreditasi. Kenapa? Karena sudah murah ya. Sekarang menjadi syarat akreditasi, lalu dalam proses penilaian juga dinilai, lalu ada index dimension. Jadi salah satu keuntungan kalau kita sudah mengaktifkan DOI-nya itu adalah kita masuk dan terindeks dalam index dimensions. Dan itu tadi sudah dibahas setara dengan DOAJ. Lumayan toh, karena masuk DOAJ juga tidak gampang-gampang banget. Kadang-kadang ya ditolak berkali-kali, karena cukup ketat sekarang DOAJ. Oke, ada 3 cara aktivasi DOI. Karena ini berkali-kali saya menyampaikan sejak awal juga sudah dibahas, beberapa jurnal itu memasang DOI-nya tetapi tidak aktif ya. Jadi kalau diklik itu masih not found, tidak kembali ke jurnalnya. Jadi salah satu ciri jurnal DOI-nya itu sudah diaktifkan itu adalah pada saat DOI-nya diklik itu kembali ke artikel tersebut. Aktivasi DOI itu bisa upload XML. Jadi kita buka OJS kita, ekspor XML-nya, di-download, lalu kemudian di-upload lewat fasilitas uploader di laman Crossref. Jadi kita login ke laman Crossref.
ngupload file XML, lalu kemudian nanti terbaca. Jika normal, tidak ada masalah, tidak ada error, nanti akan terindeks. Tetapi saya sendiri termasuk yang malas menggunakan ini karena ribet download, lalu kemudian ngupload. Saya lebih sering menggunakan deposit via OJS langsung. Ya, cuma syaratnya ini harus benar konfigurasinya. Jadi kalau konfigurasinya benar, tidak ada masalah, kita hanya tinggal klik register atau submit saja sebenarnya di OJS. Nanti otomatis terindeks masuk sendiri ke Crossref. Asalkan konfigurasi username, password, prefix, dan pengaturan lain itu sudah benar di OJS. Dan tidak ada masalah di ininya, di sistem servernya. Kadang-kadang ada beberapa server OJS yang menutup fasilitas untuk komunikasi keluar ya, sehingga kemudian proses submit via OJS ini atau deposit via OJS ini gagal. Atau cara terakhir kalau kemudian upload juga bermasalah, deposit juga lewat OJS tidak bisa, itu kita bisa langsung mengentry lewat web deposit. Tetapi memang cukup merepotkan karena harus satu-satu, nama penulis dimasukkan, judul dimasukkan, kata kunci, abstrak itu harus dimasukkan satu persatu. Jadi kalau kemudian kita harus mengindeks sampai 10 artikel itu pasti cukup lama dan membutuhkan waktu. Makanya kalau kemudian bisa itu saya sih menyarankan langsung deposit via OJS saja. Karena itu sebentar, hanya 5 menit selesai. Nah, ini ada beberapa tutorial untuk yang menggunakan OJS 2. Ada tutorial persiapan sebelum setting DOI, setting DOI-nya seperti apa, jadi persiapannya apa yang harus diisi, setup OJS-nya diselesaikan dulu. Nah, jadi ada di setup 4 kalau tidak salah itu terkait dengan aktivasi object identifier ya. Lalu kemudian menyeting plugin DOI-nya. Setelah itu kemudian mengaktifasi. Ya, jadi menggunakan plugin Crossref atau upload XML di website Crossref. Sebentar, ada SMS. Nah, cara untuk mengecek DOI apakah sudah diaktifasi juga ada tutorialnya. Tapi kalau mau yang simple itu seperti tadi yang saya sampaikan, jadi diklik saja link DOI-nya, nanti kalau dia kembali ke artikel tersebut maka itu sudah teraktivasi sebenarnya. Untuk OJS 3 ini ada juga tutorialnya, tapi tentu saja syaratnya ini harus tergabung di forum relawan Jurnal ID dulu untuk bisa membaca topik-topik ini dari persiapan sampai proses aktivasi dan cek apakah DOI-nya sudah diaktifasi. Ini caranya bagaimana untuk mengetahui benar atau salah. Nah, ini hasil pengecekan kita terkait DOI-nya. Jadi saya sudah ngelis. JCE itu masih error ya, setidaknya di edisi terakhir error. Al-Fikrah belum ada, jadi belum punya DOI. Ketika dicek di websitenya itu belum ada. Al-Hirah itu sudah oke. Kans Filosofia, karena ini tidak pakai OJS ya, Kans Filosofia, saya tidak tahu aktivasi DOI-nya bagaimana, tetapi harusnya sih ada dan bisa, asalkan metadatanya lengkap. Al-Marhalah oke, Al-Fusha oke, Auladuna oke ya. Asyarikah belum ada, ini belum ada ya, di OJS-nya belum. Al-Ahkam masih error. Ar-Risalah itu sudah oke. Nashi error. Lalu Jurnal Pendidikan Dasar dan Keguruan juga masih error. Tufuli oke. Al-Qanuni oke. Dato Karama ini oke. Axiom ini tadi pagi saya cek webnya down, jadi nggak bisa ngecek Axiom. Silakan coba dicek Axiom sekarang masih online atau tidak. Tadi pagi saya ngecek masih down. Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah oke. Musawa oke. Al-Ahkam belum ada. Ihtiyat itu error ya, untuk Lantanida oke. Monggo yang Axiom mau klarifikasi karena tadi pagi saya cek berkali-kali selalu down, tidak bisa dibuka. Iya Pak, dari hari Sabtu down, cuma tadi pagi sudah dilaporkan juga ke PIC-nya.
Udah bisa diakses kembali Pak. Tadi jam berapa? Oh jam ya, oke. 9. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini kita coba cek ya. Oke, tugas 3. Nah, ini ya tugas 3. Aktivasi DOI bagi yang masih error. Nih, kalau ada yang mau langsung mengaktifasi di sini, nanti kita coba aktivasi, boleh silakan ya, kalau memang bermasalah. Tapi syaratnya itu tadi bahwa settingnya udah benar, username password udah disetting, lalu kemudian plugin juga udah disetting. Monggo OJS 2, OJS 3 nanti bisa langsung dipandu. Silakan di share screen yang ingin aktivasi, terutama yang tadi masih bermasalah. Selanjutnya membersihkan indeks yang tidak jelas ya. Jadi indeks-indeks yang tidak jelas, bukan indeks ya, dibersihkan saja, dibuang saja, logonya yang tidak sesuai. Yang ada linknya tapi masih nyasar, diperbaiki. Yang belum ada linknya, hanya ada logonya, ya dikasih link, terutama yang Google Scholar. Lalu yang terakhir tugasnya membuat page khusus berisi daftar indeksasi. Jadi silahkan buat static page kalau di OJS 3, atau kalau di OJS 2 mungkin bisa menggunakan static page atau fasilitas yang lain. Monggo, itu saja materi yang bisa saya sampaikan hari ini Pak Anton. Jika ada yang ingin didiskusikan oleh teman-teman, monggo saya persilakan. Saya pengen tanya dong. Ya, monggo. Saya pengen nanya. Ya, silakan. Ya. Mas Nabil. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Salam. Jurnal Marhala ya, Al-Marhala. Ya, Marhala. Tadi saya, Bapak menjelaskan tentang masalah indeksasi minimal untuk akreditasi ya. Pertama Google Scholar, Moralef, Aku sih rapat. Garuda, kemudian ya Pak. Ya. Kemudian saya ini di dalam Jurnal Al-Marhala ini indeksasinya hanya Moralef nggak ada, tapi Crossref, Google Scholar, sama Garuda. Nah itu apa bisa untuk melanjutkan ke akreditasi itu ya? Itu pertanyaan yang pertama. Jadi apa tadi indeksasinya itu Crossref, Google Scholar, sama Garuda. Cuman itu 3 aja gitu kan. Ya. Nah, itu. Terus yang kedua, bagaimana cara mengetahui setahu saya kan DOI itu dan Garuda itu ada masa aktif ya. Masa aktif berapa tahun ya. Jadi nanti kita akan aktif lagi kan, aktivitas lagi kan untuk mengaktifkan lagi gitu. Nah, itu untuk melihat aktivitas aktif atau tidaknya bagaimana caranya untuk DOI dan Garuda. Gitu. Itu makasih Pak. Tanya itu aja. Ya. Oke. Garuda itu kan indeksasi, Mas. Ya. Keluar dulu. Sorry. Nah, lagi rame. Bentar. Diamankan dulu, tunggu. Oke. Ya. Garuda itu indeksasi. Seingat saya sih tidak ada proses aktivasi ya. Tetapi memang begini, Garuda itu menganut prinsip menarik data berbasis OAI. Jadi mereka menarik datanya per sekian bulan. Jadi kalau kemudian data kita tidak ditarik sekian bulan ya berarti proses antri. Jadi pokoknya kita sudah publish tapi kok artikelnya belum masuk di Garuda ya menunggu saja, itu antri saja. Kalau DOI itu ada 2 jenis ya. DOI itu ada 2 hal yang kemudian ini terkait pembayaran sih sebenarnya biasanya. Nah itu benar. Ada annual membership, namanya annual membership. Annual membership itu biaya berlangganan tahunan. Jadi kalau kita masih mau berlangganan, kita harus membayar setahun sekali berapa gitu ya. Kalau langsung ke Crossref itu berarti membayarnya $275 biasanya untuk 1 tahun.
Kalau ke $275 per tahun. Ya. Okay. Kalau ke sponsor membership itu kayak RJI, lalu ada lagi yang dari Conferences ID, lalu ada Neliti kalau tidak salah ya. Itu juga menjadi sponsorship ya. Itu biasanya lebih murah karena mereka hanya minta paling 500.000 per bulan per tahun ya. Itu annual membership. Oke. Nah, apa sih annual membership? Jadi annual membership itu biaya berlangganan tahunan yang digunakan untuk mengaktifasi keanggotaan kita. Jadi kalau kita masih menjadi anggota, maka kita bisa meregistrasi artikel kita pada tahun tersebut. Jadi itu sebenarnya. Nah, tetapi di luar membership itu ada juga biaya artikel. Nah, biaya artikelnya itu $1 satu kali saja. Jadi tidak tiap tahun bayar tiap artikel. Jadi setiap artikel yang diaktifasi itu akan ditagih $1. Satu kali saja. Jadi kalau kemudian kita sudah meregistrasi artikel, ya sudah satu kali itu aja yang diaktifasi dan bayarnya hanya untuk satu kali aktivasi itu saja. Ya. Nah, yang bermasalah tuh begini. Jadi kita sudah aktivasi di satu jurnal, ya. Lalu kemudian jurnal itu kita pindah domainnya. Nah, itu bermasalah. Oh, iya. Kalau domainnya pindah, pasti bermasalah. Maka harus proses reaktivasi. Reaktivasi itu biasanya kita bisa menyampaikan informasi ke Crossref bahwa kami pindah, nanti mereka yang nge-fix, memperbaiki, asalkan prefixnya tidak ganti dan sufiksnya yang belakang itu juga tidak ganti. Jadi yang berubah hanya depannya, pokoknya awalnya menggunakan .com, lalu kemudian berubah menjadi .ac.id. Nah, itu kan berubah domainnya. Nah, itu kalau hanya berubah depannya, tapi tidak berubah yang belakangnya, itu kita cukup menyampaikan informasi ke Crossref bahwa kami pindah dari domain ini menjadi domain ini. Nanti mereka yang menyesuaikan. Ya. Oke ya. Yang satu lagi? Ya, kalau mau daftar ke Arjuna, itu memang yang dibutuhkan itu tadi 3 ya. Jadi Google Scholar untuk penghitungan citasi, lalu kemudian Garuda untuk password masuk, lalu kemudian satu lagi DOI karena dibutuhkan untuk setidaknya menaikkan nilai dalam proses akreditasi. Nah, bagaimana Moraref? Nah, Moraref ini kan ya ini dalam rangka untuk menghargai, ya. Tidak hanya menghargai sih sebenarnya ya, masa daftar saja ke Moraref karena kan tidak perlu bayar. Ini juga untuk mengembangkan indeksasi yang diinisiasi oleh Kementerian Agama. Daftar saja. Oke. Ya, makasih Pak. Makasih Pak. Oke. Silakan. Kalau ada lagi yang bertanya. Kalau ada yang mengalami kasus neliti ya, neliti itu kirim saja surat ya. Jadi saya sendiri juga pernah mengurus ya. Jadi jurnal saya, bukan jurnal saya sih, di jurnal di kampus saya itu ada yang kemudian full text-nya ditarik oleh neliti karena ya mereka mungkin tidak tahu lalu kemudian mendaftarkan dirinya ke neliti. Ada juga yang tidak daftar lalu kemudian diindeks langsung oleh neliti. Nah, itu juga bermasalah sebenarnya. Jadi salah satu masalah di neliti itu orang nggak daftar tiba-tiba diindeks saja oleh dia, ditarik datanya. Itu juga salah satu yang bermasalah ya. Pada saat kita browsing gitu, artikel apa itu PDF-nya muncul di dia bukan di kita. Jadi larinya itu dari Google kalau kita browsing sesuatu itu larinya ke neliti bukan ke jurnal kita. Maka kita rugi kemudian karena visitor kita berkurang. Lalu kemudian orang bisa jadi tidak perlu mengunjungi jurnal kita, langsung mengunjungi neliti saja. Itu salah satu kerugian yang nyata ya, yang terasa nyata. Di luar itu ya terkait lisensi dan lain sebagainya, karena kan ada jurnal yang melisensi bahwa artikel tersebut harus begini, harus diambil dari sumber aslinya dan lain sebagainya, segala macam. Itu kan bermasalah kemudian secara legal. Jika ada yang ditanyakan.
teman-teman yang masih bermasalah DOI-nya tadi, coba saya konfirmasi dulu apa sebenarnya problemnya. Jadi saya cek ya, saya ngabsen ya. Coba yang tadi bermasalah seperti CCE. CCE hadir enggak? Hadir, Pak. Nah, kok DOI-nya masih error, Mas? Jadi itu beda pengelola, Pak. Jadi untuk yang DOI langsung ke pusat, jadi saya minta bantuan bagian biro publikasi, jadi khusus untuk yang DOI bukan saya yang mengatur, Pak. Ya itu segera diurus, Mas. Ya, Pak. Siapa? Iya. Jadi karena ya kalau tidak sementara di ini dulu, kalau belum diberesin ditutup aja dulu. Apanya, Pak? Dinonaktifkan aja dulu DOI-nya daripada kemudian diklik orang lalu kemudian muncul error. Iya toh? Oh, baik. Bisa dinonaktifkan, di setupnya dinonaktifkan saja. Sementara belum dibereskan toh. Tapi ini saya sedang baca artikel yang jenengan Bapak kirim Forum Relawan Jurnal Indonesia yang cara aktivasi OJS, cara aktivasi DOI DOJS 2 ini. Apakah ini saya ikuti petunjuknya, Pak? Iya, oke. Baik. Coba setelah itu kemudian Al-Fikrah hadir. Al-Fikrah IAI Al-Aziziyah. Belum? Oh, yang tidak ada berarti. Oke, kita lewat dulu. Yang dari Kans Filosofia, Mas. Dari Sadra, hadir enggak? Dari STF Sadra? Hadir. Karena nggak pakai OJS tuh Mbak sistemnya ya? Iya, nggak pakai OJS sistemnya. Kalau nggak pakai OJS nggak masalah sih, karena nggak harus pakai OJS ya. Jadi ada yang pakai editorial manager, ada yang pakai Scholar One, nggak masalah sih sebenarnya, kan nggak harus pakai OJS. UI itu juga pernah bikin sendiri sistem ya, nggak masalah sebenarnya. Tapi yang penting ada pakem di akreditasi itu yang menurut saya eman ya. Sayang kalau kemudian tidak dioptimalisasi, umpamanya seperti DOI. Kalau kemudian nanti maju Kans Filosofia maju untuk proses akreditasi, kira-kira bisa enggak itu mengintegrasikan DOI ke dalam sistemnya, itu loh ya. Sebenarnya DOI-nya udah ada, cuman karena masih bermasalah sama sistem yang lalu, jadi belum saya masukin ke DOI. Takutnya nanti pas diklik munculnya di 2 tempat, karena yang satunya kan belum dihilangkan sepenuhnya. Jadi untuk sementara saya belum masukin DOI-nya, masih dalam proses. Oke, nanti silakan diperbaiki ya. Kalau sudah beres ya, nanti. Oke. Baik. Syarikah, hadirkah? Syarikah? Teman-teman dari IIM Sinjai, ini sama penyakitnya. Jadi IIM Sinjai itu Asyarikah, Al-Ahkam, Naskhi, lalu kemudian pendidikan dasar dan keguruan, itu kondisinya sama. Jadi ada yang belum ada karena belum diaktifkan, ada yang masih error. Monggo itu teman-teman perwakilan dari IIM Sinjai bisa mengklarifikasi, menyampaikan apakah ada masalah sebenarnya terkait dengan aktivasi DOI. Monggo Pak Junaidi. Apakah dari Sinjai? Ya, ada Pak. Ya, monggo, Mbak. Oh iya, untuk DOI kami masih error di sini itu karena memang operatornya kan beda lagi khusus untuk DOI, Pak. Nah, katanya ada data yang ditunggu dari pihak DOI untuk diupload agar DOI kami ini aktif. Nah, masalahnya data yang diupload dari DOI ini yang belum ada sampai sekarang kami tunggu, Pak. Itu daftarnya lewat mana? Daftarnya sendiri langsung ke Crossref atau lewat sponsorship? Langsung ke Crossref apa pikir? Crossref, Pak. Langsung ke Crossref. Oh, yeah. Kalau langsung ke Crossref ya silakan beremail ke Crossref untuk kemudian. Tapi biasanya sih kalau dari Crossref itu hanya dokumen yang dikasihkan itu hanya jaringan siapa yang hilang ini?
Tidur, Pak. Yang mana Husni? Yang masalah ini yang orang? Sepertinya terputus ya Pak Anwar Dhani. Iya, Pak. Halo Pak Anwar. Ya Pak Anwar. Pak Anwar lagi keluar, Pak. Keluar sinyalnya kayaknya, Pak. Oh, begitu ya? Iya. Baik, sekedar memastikan lagi, kendala yang di DUI memang terkadang sebagian kampus tidak di pengelola jurnalnya ya, yang menyetingkan ya. Halo, ya, yang dihadapi apakah pengelolaannya itu ada di jurnal masing-masing atau misalnya ada di pusat komputer atau pusat informasi atau pusat data begitu ya? Saya tidak tahu kalau yang tapi secara prinsip begini, memang DUI itu harus diurus ya, karena merupakan salah satu syarat untuk daftar ke Arjuna. Memang harus di handle ya. Sepertinya masih terkendala ini Mas Anwar ya. Kemudian dari tugas tadi yang sempat dievaluasi oleh Pak Anwar, baru 7 ya. Yang 13 lagi, mana nih teman-teman yang belum menyelesaikan? Tadi sempat dievaluasi sama Pak Anwar di awal tadi ya. Evaluasi beliau, baru 7 yang masuk ininya, datanya. Sementara 13 jurnal lagi ada yang belum menyelesaikan. Ini sekedar mengingatkan kita bersama Bapak Ibu. Di Pak Anwar saya rasa sudah berupaya semaksimal mungkin ya untuk memberikan masukan, memberikan catatan. Jadi sebenarnya cara untuk menghargai upaya keras beliau, keikhlasan beliau itu ya dengan mengerjakan tugas. Ini yang kita mohon kesediaan teman-teman. Dan memang kita juga akan mengevaluasi ya Bapak Ibu. Akan mengevaluasi sesuai kondisi yang sudah kita sampaikan, bahwa yang tidak serius berdasarkan hasil evaluasi maka dinyatakan gagal, karena ini kan kita upayakan mendukung target-target. Ini sudah bergabung Pak. Jadi putus ya Pak Anwar tadi ya. Down Pak, jadi hilang sinyal. Oh, ya sekedar saya ingatkan ke peserta bahwa upaya untuk menghargai kerja keras Bapak, kemudian keikhlasan Bapak meneliti masing-masing jurnal, kekurangannya adalah memenuhi tugas ya. Jadi tolong ini juga menjadi perhatian kita semua, karena ini short course juga tidak main-main, kayak kita datangkan narasumber yang punya kapabilitas, profesionalitas ini seperti Pak Anwar, dan ini juga tentunya tidak mudah. Jadi karena itu tolong bagi yang belum menyelesaikan tugas diselesaikan. Kemudian nanti kita akan evaluasi. Jadi
Kalau yang dinyatakan gagal, ya nggak usah ngelanjutin lagi. Kita ambil yang serius saja. Jadi saya serahkan kembali Pak Anwar. Mohon maaf nih saya potong tadi. Pak. Oke, Pak. Terima kasih. Yang aksiom tadi sudah saya cek, oke. Ya, jadi DOI-nya aktif, oke. Al-Ahkam, hadir nggak dari Unip Al-Ahkam? Mas Rido mau tanya? Saya cek masih raise hand. Oke, izin Mas, izin bertanya Mas. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Mas, permasalahan kami sudah mengajukan akreditasi melalui aplikasi Arjuna. Jadi kendalanya itu yang seperti saya tuliskan di chat, itu tulisannya itu gagal menambahkan jurnal. ISSN tersebut sudah terdaftar di Arjuna. Jadi jadi sepertinya ini ada akun lain, mungkin akun saya sendiri yang dulu udah mencoba untuk mendaftarkan, cuman belum sampai selesai. Dan sekarang ketika menggunakan akun lain itu jadi masalah. Itu sudah mengajukan keluhan ke helpdesk-nya Arjuna, namun belum direspon. Itu bagaimana, Mas? Ya, sementara ini ya begitu, Mas. Jadi karena ya kalau dulu kita bisa langsung kontak masih zamannya Pak Lukman masih di sana, kadang-kadang kita bisa langsung kontak Pak Lukman, lalu kemudian bisa cepat selesai. Tapi kan sekarang karena beliau sudah sudah ganti manajemen ya sekarang, jadi semuanya sekarang tersentral lewat helpdesk ya. Tetapi memang itu resiko ya. Kalau punya beberapa akun bisa jadi ada yang mendaftarkan jurnal kita sehingga tidak bisa direset passwordnya. Kirimnya ke helpdesk Arjuna. Iya, langsung melalui aplikasi, Mas. Iya, kan ada email toh. Iya, helpdesk-nya ini yang di menu bantuan. Oh, di menu bantuan itu. Karena bisa juga kita kirim lewat helpdesk Arjuna. Jadi kirim email. Karena kadang-kadang lewat aplikasi yang chat itu antrinya panjang. Dulu ada helpdesk-nya. Sekarang apa masih diaktifkan ya email itu? Kalau ada jalur lain mau dibantu, Mas? Ya nanti coba ya. Karena sekarang manajemen baru kita enggak terlalu paham ya. Jadi orang-orangnya juga baru. Coba saya cek login dulu. Baik, terima kasih Mas. Oke. Ada lagi, monggo? Oke, kita lanjut tadi yang Al-Ahkam ya. Ada nggak Al-Ahkam? Hadir Pak, hadir Al-Ahkam. Ya, gimana? Ya Pak. Ya belum ada DI-nya. Kenapa? Apa belum punya? Apa gimana? Apa belum diaktifasi? Karena kita cek itu enggak ada. Saya coba cek ya di Al-Ahkam. Al-Ahkam belum punya DOI. Tapi dari Unip sendiri ada enggak, Mbak, yang berlangganan DOI? Coba kita cek jurnalnya banyak kok Al-Ahkam di Unip ini. Oh, emang enggak ada.
Rata-rata tidak ada DOI-nya. Silakan berkonsultasi saja Mbak dengan pihak kampus untuk berlangganan DOI karena sudah tidak mahal lagi kok sekarang. Oke, satu lagi al-ihtiyat ya, yang masih error ini. Al-ihtiyat, hadir enggak? Dari YN Langsa. Ya, hadir Mas, saya Mas. Ya, masih error kayaknya itu. Masih error, tapi kemarin udah bisa Mas, ini sekarang error lagi, nggak tahu kenapa Mas. Tapi udah pernah bisa itu yang terbitannya. Biasanya DOI itu kalau sudah sekali benar ya benar, enggak bermasalah lagi. Ya ini lain Mas, bermasalah. Yang isu terakhir, coba ya saya cek yang. Oh yang isu terakhir emang belum Mas, belum dimajukan. Belum. Coba yang isu sebelumnya. Oh iya, yang sebelumnya sudah benar, jadi tinggal aktivasi saja Mas. Ya siap Mas. Ya, itu kan tinggal diaktifasi saja. Oke. Sudah semua. Yang Lantanida sudah. Oke. Jadi tinggal yang dari Sinjai tadi, yaitu ditelusuri saja apa masalahnya. Tapi saya yakin itu sebenarnya terkait dengan membership aja biasanya. Karena kalau kita sudah tidak membayar, terlambat bayar sampai habis masa, karena biasanya invoice-nya itu hanya berlaku kalau tidak salah sih 1 bulan ya, jadi 1 bulan tidak dibayar invoice-nya, maka kemudian keanggotaan kita akan disuspend, sehingga pada saat disuspend kita nggak bisa menambahkan DOI baru sampai kita kemudian mengaktifasi kembali. Tapi bukan berarti DOI yang lama hilang. Kalau DOI yang lama yang sebelumnya, yang di tahun sebelumnya tetap aktif, nggak masalah. Hanya kita tidak bisa mendaftarkan artikel baru untuk kemudian diregistrasi di DOI. Itu saja sebenarnya masalahnya kalau kita tidak membayar membership, ya, annual membership itu. Oke, dari tugas-tugas kemarin, seperti umpamanya menambahkan deskripsi, saya sempat mengecek itu beberapa memang sudah muncul deskripsi teman-teman ya. Karena yang agak berat itu memang menambahkan deskripsi di OJS 3 ya. Di OJS 3 itu memang agak bermasalah. Terutama yang versi 3.1 ya. Nah, yang di bawah 3.12 itu memang bermasalah karena description-nya tidak muncul di halaman depan. Hanya itu sebenarnya masalah. Tapi bisa diakali seperti tadi, umpamanya mengisikan deskripsi pada isu description. Tetapi memang kalau sudah publish itu menjadi bermasalah, karena kalau kemudian kita ubah isu description-nya, maka nanti menjadi unpublished, dan begitu dipublish ulang, maka tanggal publish-nya berubah ke hari ini. Itu repot juga kemudian. Makanya kita sih berharap kemudian munculnya di edisi berikutnya, pada saat teman-teman akan mempublish pada edisi berikutnya, pada edisi itulah deskripsinya ditambahkan. Atau kalau mau agak ekstrim, ya upgrade saja OJS-nya ke 3.1.2 kalau yang menggunakan OJS 3 ya. Kalau OJS 2 harusnya tidak ada masalah, karena untuk itu sudah disediakan oleh OJS, tinggal diisi saja, nanti otomatis akan muncul sendiri. Oke, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, saya akan ingatkan kembali terkait pengisian data editor ya, username dan password editor yang tadi sempat saya share. Ini baru 10 yang isi. Pak mau bertanya. Assalamualaikum. Ya, monggo. Ya, silakan. Pak, mohon maaf. Saya dari jurnal Alfusa. Pak begini, jadi kan Alfusa nggih. Alfusa. Nggih. Monggo. Jadi ini apa namanya? Deskripsi jurnal karena di OJS 3 sulit untuk
ditaruh di mana yang tadi, sedangkan kita sudah publish isunya, nggih. Nanti kan pasti akan berubah sesuai tanggal. Lalu saya ganti tempat di about the journal, Pak. Apakah Nggak muncul, Mbak. Nggak muncul di depan, ya munculnya di about aja. Oh, Jadi okay, kalau mau menambahkan bisa pakai additional content, additional information di situ. Tapi memang munculnya di bawah isu, tapi tidak masalah. Tapi yang penting kan tetap muncul di halaman depan, walaupun tidak di atasnya current isu, tapi muncul di bawah tidak masalah. Yang penting muncul di halaman depan. Ya, Pak. Oke, terima kasih Bapak. Ini saya coba cek buka apa koneksi saya yang bermasalah ya. Jadi Alfusha masih server not found. Nah, lagi kan? Iya. Ibu mungkin kita cek juga. Oke. Coba ya. Nah, ini saya coba cek. Alfusha masih tidak muncul. Jadi nah, itu masih server not found. Jadi kadang-kadang yang begini harus dijaga, Pak Ibu. Jadi terutama pada saat maju akreditasi ya. Jadi memang salah satu penyakitnya itu ya server not found kadang-kadang. Kadang-kadang di kita hidup, lalu kemudian di orang nggak muncul ya. Itu seninya mengelola jurnal online ya begitu. Seni bingung. Seni bingung. Apalagi kalau kemudian seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi kan pengelola jurnal, lalu kemudian ada pihak sendiri yang mengelola DOI. Jadi saya membayangkan ribet juga itu berputar birokrasinya. Kenapa nggak diserahkan aja ke pengelola jurnal kan? Nggak ada kepentingan apapun toh mereka hanya meregistrasi artikel saja. Tapi ya kembali lagi ke kebijakan di masing-masing institusi sebenarnya berbeda antara satu dengan lain. Iya Pak, terima kasih Bapak. Oke. Di sana bisa Pak nggih? Oh ya, makanya di sana bisa, di sini tidak bisa. Nah ini saya coba lagi. Di sini nggak bisa ya? Masih server not found. Nah, sama seperti yang tadi mungkin. Bapak. Ya, oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada yang lagi yang lain yang ingin curhat terkait masalah yang dihadapi untuk menyelesaikan tugas. Hari ini tugasnya menurut saya tidak terlalu berat ya, karena hanya membereskan tadi yang saya sampaikan, tugas hari ini hanya 3, aktivasi DOI bagi yang error. Jadi tugas hari ini, sebentar, tugas hari ini. Tugas hari ini itu aktivasi DOI yang masih error. Ya, tadi kan ada yang sudah ketemu atau belum diaktifasi, hanya tinggal mengaktifasi saja. Lalu membersihkan indeks yang tidak jelas. Oke, saya tambahkan ya, buat GS saja ini nambah, karena ada yang belum punya GS sepertinya tadi. Profil GS bagi yang belum punya. Tugas ini kira-kira bisa diselesaikan? Jadi terutama yang tadi masih polosan ya. Coba saya cek yang polosan tadi. Ini. Jadi Al-Fikrah. Al-Fikrah hadir? Jurnal Al-Fikrah. Al-Fikrah dari IAI Al-Aziziyah. Ya, hadir, Pak. Hadir ya? Yeah. Ditambahkan, Pak. Jadi indeksasinya ditambahkan, silahkan. Jadi ini masih polos banget. Di model sidebar gitu, Pak ya? Bisa sidebar, bisa di footer. Jadi ditambahkan di footer enggak masalah juga sebenarnya, tidak harus di sidebar. Iya. Yeah. Kalau mau ditambahkan di sidebar ya bisa juga. Ya, insya Allah tambahkan. Ya, sudah punya GS belum, Pak? Sudah, Pak. Nah, kalau sudah punya GS, ya
tinggal ditambahkan logonya. Nah, itu PR-nya, Pak. Jadi menurut saya enggak susah kok itu. Yang penting segera dieksekusi saja. Harusnya bisa diselesaikan segera sebelum kegiatan ini nanti berakhir. Kita berharap sebenarnya output dari kegiatan ini nanti setidaknya semua OJS-nya peserta itu memenuhi kriteria minimum lah ya, walaupun umpamanya masih kekurangan syarat karena seperti Al-Fikrah baru terbit 1 kali, ya itu masih nunggu nanti akreditasinya masih 2 tahun lagi setelah 4 volumenya terpenuhi. Jadi, tetapi setidaknya dengan mengikuti kegiatan ini nanti teman-teman bisa, kalau dibuka orang itu tampilnya layak lah ya OJS-nya. Pak, ya. Kalau akreditasi jurnal itu setiap tahun dibukanya kapan, Pak? Tahun berapa kali dan dibukanya berapa bulan apa gitu? Itu aja, Pak. Biasanya sih akreditasi itu tergantung anggaran sih Mas, karena anggarannya direstriktif di sana. Kalau tahun ini sebenarnya akan seperti tahun kemarin, setidaknya 7 periode. Jadi satu periodenya itu biasanya 2 bulan. Ya, biasanya sekitar kecil 7. Pak, suaranya kecil. Biasanya sampai 7. Dalam setahun itu sampai 7 periode. Seperti tahun 2019 itu kalau tidak salah 7 periode. Tetapi memang bertumpuk di belakang ya. Jadi periode terakhir yang 7 itu di bulan Desember. Jadi Oktober, November, Desember itu ada 3 periode. Yang tahun 2019. Yang 2020 ini hanya 3 katanya karena memang terkait anggarannya. Dimakan corona. Di bulan apa? Di bulan apa, Pak? Untuk tahun ini yang terakhir bulan September. Bulan ini terakhir submit. Tanggal 30 September itu periode terakhir untuk tahun ini. Pengumuman biasanya? Pengumumannya nanti setelah selesai. Karena yang kemarin saja yang periode 2 itu terakhir registrasinya di bulan Mei, tapi baru diumumkan bulan ini tadi, awal bulan September toh, jadi cukup lama. Iya, ya. Karena memang biasanya begini ya, jadi proses penilaiannya kan setelah desevaluasi selesai. Nah, desevaluasi itu walaupun sudah mulai dilakukan, tetapi jumlah yang masuk kan sangat banyak, sehingga memang kadang-kadang antriannya panjang. Ada yang daftar dari bulan Juli itu sampai sekarang belum desevaluasi juga belum selesai. Ada yang mengeluhkan begitu. Kemarin di grup ini ada yang mengeluhkan seperti itu, sudah daftar sampai dari bulan Juni, tetapi belum masuk ke tahap verifikasi di desevaluasi, ya memang antri. Karena berdasarkan informasi itu cukup banyak ya, yang sedang mendaftar di antrian sistem Arjuna saat ini. Lalu juga para penilainya sekarang terkendala oleh anggaran yang dipotong, lalu kemudian kegiatannya harus dilakukan lewat WFH, jadi cukup merepotkan sebenarnya. Sehingga dari 7 periode yang ditargetkan itu hanya bisa terrealisasi 3 periode. Nah, yang mendaftar setelah 30 September 2020 akan diikutkan periode pertama di tahun 2021. Nah, kapannya? Itu periode pertama itu biasanya nanti di bulan April. Jadi Januari, Februari, Maret, biasanya sih Maret itu sudah penutupan, lalu kemudian penilaian selama 1 bulan, kalau tidak April, Mei itu nanti SK keluar. Oke, makasih. Oke. Pak, ya, monggo. Yang 10 orang untuk itu Pak, sebutin aja Pak. Takutnya saya masih terdaftar atau enggak. Yang itu tuh. Sebentar ya. Yang ini ya, nama jurnal ya. Jurnal, iya. Oke, yang apa Mas? Yang mengisi itu? Ya, mengisi itu. Mengisi akun editor. Oke, ya. Akun editor ya, sebentar. Lantanida sudah, Al-Fusha, Al-Marhala, Dato Karama, English Education Journal,
JCE, Al-Fikra, Aksiom, Ar-Risalah, Kans Filosofia. Itu yang sudah, sisanya belum. Ini sedang saya cek. Ya, baru 11, berarti masih kurang 9. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mengevaluasi sistem manajemen di dalam ya, makanya dibutuhkan akun editor. Nanti kita coba cek apakah ada proses review, apakah reviewnya baik, jangan-jangan one man show, jadi semuanya dilaksanakan oleh editor sendirian. Itu terbaca juga di sistem sebenarnya. Atau umpamanya walaupun one man show tetapi caranya agak halus gitu kan, dipakai login as. Kadang-kadang ya ada yang nggak mau repot-repot, eksekusi saja langsung, terutama yang OJS 3 ya, karena OJS 3 itu bisa langsung di situ, bisa langsung diupload oleh jurnal manager semua, dari submit sampai publish bisa dieksekusi langsung oleh jurnal manager. Kalau OJS 2 memang agak berliku karena harus bolak-balik antara editor, author, reviewer. Oke, monggo ada lagi yang ingin disampaikan oleh teman-teman? Mudah-mudahan yang sudah submit bisa segera terverifikasi dan bisa lolos desevaluasi. Karena kalau tidak lolos desevaluasi itu pada saat kita merevisi nanti antrinya di bawah lagi. Amin ya Allah. Nah, karena kadang-kadang tidak lolos desevaluasi, lalu kemudian diikutkan periode berikutnya kan ribet lagi itu. Ribetnya itu karena periode berikutnya itu sudah mentok ke terbitan baru, sementara yang kita daftarkan itu terbitan sebelumnya. Jadinya kan ya jadi merasa agak sia-sia gitu, sudah dikejar-kejar agar bisa masuk proses akreditasi di periode ini, malah masuk di periode berikutnya yang edisi berikutnya itu sudah terbit lagi. Ya kalau kemudian jurnalnya itu masih lama periode akreditasinya. Kalau yang sudah mepet itu kan berdampak, bisa jadi ada beberapa artikel yang masuk di volume tertentu yang tidak tercover oleh akreditasi sebelumnya. Nah itu jadi tanda tanya sebenarnya, ini masuk di dalam kriteria terakreditasi atau tidak, karena akreditasinya berakhir di isu sebelumnya, tetapi yang diakreditasi adalah edisi setelahnya. Nah edisi tengah-tengahnya itu apakah masuk yang terakreditasi atau tidak, nah itu jadi masalah. Oke silakan. Jika ada yang ingin disampaikan lagi oleh teman-teman. Saya sambil menunggu, ini sudah nambah lagi 12. Masih kurang 8. Sekalian di absen di sini agar selesai ini, karena dari kemarin 7 enggak nambah-nambah soalnya. Bagaimana progresnya Pak Anwar dari evaluasi? Apa ada perkembangan dari yang 7 tadi? Sudah nambah ini Pak, jadi sudah ada nambah. Alhamdulillah. Ini sudah jadi 12 sekarang. Alhamdulillah. Masih ada 8 lagi ya? Ya masih kurang 8 ini ya. Setelah kita tunggu. Baik. Ya tidak enaknya online kan begini Pak. Kalau offline itu kan bisa langsung ketemu, bisa langsung. Betul ya. Di Tapi apa boleh buat? Ya. Duduk di sampingnya itu kan menyelesaikan masalah, biasanya langsung dilihat. Ya, betul. Oke, saya ingin tanya teman-teman di IAIM Sinjai, ini kan di kelas ini cukup banyak, ini 1, 2, 3, 4. Iya, ada 4 ya, ada 4 jurnal ini. Ada masalah nggak dalam proses pengelolaan jurnal di sana?
Mana Mbak Husnaini? Iya. Mbak Husnaini sendirian toh yang hadir. Ini kan jurnalnya 4. Atau mengelola jurnal sendirian ini. 4 jurnal dikelola satu orang. Masing-masing jurnal punya pengelolanya sendiri, cuma dijadikan juru bicara ini kali ini, Pak. Jadikan juru bicara. Oh, jadi pada perwakilan ya? Iya, Pak. Pada dasarnya kesulitan kami memang saat ini memang di DOI itu, Pak, karena menunggu balasan dari apa namanya itu? Balasan file yang mau diupload itu untuk mengaktifkan DOI itu yang jadi masalah kami sekarang, Pak. Ini Pak sudah ada yang aktif itu. File yang diupload untuk mengaktifkan. Sebenarnya kalau mau gabungan ya, ini bukan promosi tapi menyampaikan informasi saja. DOI RJI itu setiap hari Sabtu itu mengadakan forum Crossref ya. Jadi bincang-bincang mengenai DOI dan Crossref di hari Sabtu kalau tidak salah jam 10 sampai jam 12. Kalau ada masalah terkait DOI bisa gabungan di situ ya. Jadi ada webinar gratis terkait permasalahan DOI, bisa langsung tanya ke para narasumber. Ada beberapa ambasador Crossref yang juga hadir biasanya mengisi kegiatan tersebut. Itu rutin biasanya setiap hari Sabtu diselenggarakan dari jam 10 sampai jam 12. Ada linknya mungkin, Pak? Kenapa? Di mana kami bisa dapatkan link untuk ikut webinarnya, Pak? Biasanya sih disebarkan di mana-mana sih. Di grup itu sampai sekian grup. Jadi RJI Korda, RJI Pusat, lalu kemudian di forum dosen kadang-kadang juga muncul. Nanti coba saya tanyakan ya ke teman-teman di mana biasanya mereka mempublikasi. Tapi kadang-kadang di ini juga coba follow IG-nya RJI, Instagram-nya atau Facebooknya RJI biasanya muncul. Jadi kalau mau ada event tertentu nanti akan muncul informasi linknya. Atau buka saja channelnya. Jadi selalu kan kalau ada webinar begini itu langsung di streaming di YouTube. Buka saja di channelnya RJI. Nanti apa yang sedang live sekarang akan muncul di situ. Jadi bisa sambil mendengarkan karena bisa jadi kalau mau masuk ke Zoom-nya bisa jadi sudah nggak kebagian karena sudah penuh. Baik Pak, tetapi ada juga kami dari Sinja ini kan beberapa jurnal yang ikut. Tapi di kelas A tadi ada malah yang sudah aktif DOI-nya, tapi yang lain belum. Nah, nggak serentak. Nah, jadi itu ditanya. Harusnya itu berarti bukan masalah di upload-nya itu. Jadi hanya masalah di konfigurasi OJS-nya. Iya kan, adminnya cuma satu masalahnya untuk DOI ini kami khususkan satu admin gitu Pak. Oh, nah itu jadi repot itu Mbak. Jadi sepertinya menggunakan upload XML ya? Iya, sepertinya begitu Pak. Kalau menggunakan upload XML memang ribet sih, umpamanya satu jurnal menerbitkan 10 artikel dalam satu periode. Sementara jurnalis itu saya cek hampir 10 lebih toh. Iya Pak. Kalau 10 jurnal kali 10 artikel ada 100 ya. Kalau kemudian ngekspor satu-satu lalu kemudian diupload ke Crossref ya lumayan itu kerjaan berhari-hari memang tidak selesai-selesai. Makanya kami khususkan satu orang Pak biar tidak kerja yang lain itu rencana. Sebenarnya sih kalau menurut saya itu lebih efektif kalau langsung registrasi via OJS-nya. Jadi setiap pengelola jurnal, setiap jurnal manager itu bisa langsung mensubmit artikelnya. Begitu dia publish, nanti langsung kemudian bisa di-submit langsung lewat OJS-nya. Jadi tidak perlu kemudian menghubungi admin. Ya kalau saya jadi adminnya saya tidak mau suruh nguploadin, aktifin aja lalu kemudian suruh submit sendiri-sendiri. Saya begitu di IAIN Surakarta, saya juga admin toh karena saya dengan teman-teman dulu yang merintis sistem di IAIN Surakarta. Ya saya adminnya, saya aktifin aja di tiap jurnal. Kalau ada yang komplain, DOI saya belum aktif, ini aktifinnya lewat sini, sudah aktifin sendiri. Ya jadi kita jadi lebih ringan pekerjaannya, hanya tinggal membimbing orang. Jadi setiap pengelola jurnal juga kemudian tahu apa yang harus dilakukan setelah dia mempublish artikel. Jadi pekerjaan itu tidak selesai di situ. Publish artikel ya tidak selesai sebenarnya.
kita juga harus mengindeks ke Google Scholar, karena Google Scholar itu juga kalau kita tunggu dia mengindeks otomatis artikel kita ya lama. Yang cepat ya diindekskan langsung di entry satu-satu. Itu Iya, pasti akan lebih cepat. Google Scholar kan entry manual, Pak. Nah, iya. Berlangsung. Tinggal yang DOI itu ya. Nah, teman-teman yang sudah aktif DOI-nya, saya cek itu belum mencantumkan link ke dimensionnya. Padahal kalau kita sudah sudah berlangganan DOI kita sudah aktif, itu harusnya kita sudah bisa dapat mengklaim kita terindeks di dimension. Ini contoh ya, Al-Hiroh. Coba saya buka ya. Coba saya share screen. Ini contoh bagaimana kita mencari indeksasi dimensionnya. Kita cek ya. Ini ada nggak indeksasi dimensionnya? DOI. Ini malah ke DOI ya. Neliti, base. Nah, dimensionnya belum. Padahal sebenarnya kalau dia mau mencari dimensionnya, itu harusnya sudah muncul ya, karena di Crossref-nya sudah aktif, ini sudah aktif juga, ini dicek. Jadi ngeceknya tinggal diklik aja, DOI-nya kalau balik ke sini sudah benar berarti. Coba kita cek. Kelebihan S. Dimension. Nah, kita carinya apa? Carinya nama jurnalnya dulu. Coba keluar nggak di dimension? Harusnya ini keluar. Atau pakai ISSN-nya dulu. Nah, ini dimension ya. Oke, masih nyasar. Coba pakai nama jurnal. Oke, enggak ketemu masih. Coba yang agak lama. Yang volume sebelumnya, yang ini. Coba cari langsung. Ini DOI-nya masuk enggak? Oke, sudah. Nah, muncul toh ketemu. Ternyata di dimensinya terbacanya hanya Al-Hiroh. Jadi tidak lengkap seperti yang Al-Hiroh Jurnal Studi Keislaman. Jadi terbacanya hanya Al-Hiroh. Ini berarti di metadata sebenarnya. Nah, dengan begini sebenarnya kita bisa cek bahwa jurnal ini kita sudah terindeks di dimension. Nah, bagaimana kemudian mencari jurnal title-nya? Nah, harusnya bisa diklik ini. Al-Hiroh-nya tapi belum bisa diklik. Application. Coba kita cari pakai Al-Hiroh. Karena jurnalnya kan pakai Al-Hiroh saja ini. Nanti Bapak, Ibu-ibu juga bisa mencoba dengan cara ini. Belum?
muncul ya. Coba teman-teman yang dari Al-Ghirah, ini aktivasi DOI-nya kapan? Yang hadir? Halo? Ya, ada Pak ya? Redaksi Al-Ghirah? Saya dari IT nya Pak. Ya, gimana Mas? Aktivasi DOI-nya kapan? Memang saya cari-cari tidak ketemu Al-Ghirah. Ya, jadi selain jurnal ini ada nggak? Sebenarnya muncul ini, tetapi kemudian agak bermasalah ini sepertinya di metadatanya, sehingga tidak bisa muncul menjadi terkategorisasi menjadi satu jurnal. DOI-nya sih nggak masalah. Yang lainnya ada sepertinya ya, dari kampus yang sama. Sepertinya ada banyak, muncul. ada 3 jurnal kami Pak, semuanya terdaftar semua Pak. Terdaftar di Dimension, hanya tinggal Al-Ghirah yang bermasalah. Seluruhnya bermasalah Pak, tidak ketemu kalau dicari. Tidak ketemu kalau dicari. Kalau kita cari pakai DOI atau salah satu artikel ketemu Pak. Itu sudah lama saya coba-coba. Saya lihat kan punya orang, saya tinggal rubah ini kan tidak ketemu Pak. Dulu saya langsung cari nama jurnal, itu langsung muncul. Coba ya, saya coba cek. Karena agak tricky juga sih nyari di Dimension ini. Iya. Kita cek jurnal lain ya. Sudah upload Nara? Sudah upload semuanya? Coba yang oke. Auladuna, coba Auladuna. Dimension. Nah, langsung muncul ini, bisa keluar. Kalau yang jadi dia pakai source title langsung muncul. Jadi begitu diklik jadi bisa ketemu source title-nya pakai yang mana gitu. Coba kita yang Auladuna ya, kita cek yang Auladuna. Dimension. Nah, ini keluar. Ini. DOI. Nggak muncul juga ini. Ini biasanya langsung jadi muncul link. Source title. Auladuna. Nah, ini keluar. Nah, supplemental data.
Muncul deh. Pakai ini bisa Mas. Kalau ini mau, yang ini. Yang Aula Duna bisa pakai subtitle begini. Nanti ini link ini yang kemudian diambil untuk diindekskan ke logo Dimension. Di sini muncul nih ya, Aula Duna. Ini bisa diklik kemudian. Limit to. Nah, ini muncul dia. Source title yang ini berarti yang dipakai. Yang ini dibuang. Nah, muncul yang ini. Satu. Ini linknya yang diambil. Nah, masalahnya Al-Hirah tadi, itu ketika dicari menggunakan model itu, tidak muncul. Coba ya. Yang Aula Duna kan ini linknya. Ada 51 publikasi. Coba yang Al-Hirah. Ini Al-Hirah. Ini di pengaturan setupnya sebenarnya ini. Jadi terbawa pada saat kita menyetorkan data. Kiranya sendiri malah tidak keluar. Selain jurnal ini apa tadi Mas? Jurnalnya yang dari STAI coba ya. Ada jurnal Edification EJI Pak. Ya, bentar. Ini ya, EJI. Ya, yang lumayan lama ya. Karena ini di source title-nya nggak keluar. Di mana itu kira-kira salahnya Mas? Nanti saya rubah nanti. Jangan dirubah sekarang Pak. Dirubahnya di edisi berikutnya. Ya maksudnya itu di metadata identitas jurnalnya. Jadi pada saat disetorkan identitas jurnalnya itu hanya Al-Hirah terbacanya, tidak lengkap seperti yang lain. Kalau kayak saya tadi kan Al-Balagh Jurnal Dakwah dan Komunikasi lengkap, source title-nya keluar begini. Kami itu Pak uploadnya lewat Crossref itu Pak uploadnya Pak. Langsung. Upload lewat Crossref bukan yang otomatis Pak, upload manual. Iya, walaupun upload lewat Crossref kan XML-nya dibuat oleh jurnal toh. Nah, iya, dibuat oleh OJS toh. Nah, itu kan di dalam XML-nya ada data terkait dengan nama jurnalnya apa gitu. Terus prefix-nya dan segala macam muncul. Nah, itu coba dicek salah satu XML-nya apakah nama jurnalnya hanya Al-Hirah atau lengkap seperti yang seharusnya. Coba ya, yang ini Edification Journal. Kita coba cek yang agak lama ya. Okay. Kalau yang baru-baru kadang-kadang belum ketarik. Jadi karena per 3 bulan nariknya. Ini harusnya sudah Januari. Nah, ini.
Edification Journal. Coba source title. Tidak keluar juga. Punyanya sendiri malah tidak keluar. Jurnal ekonomi. Ini muncul. Jazz. No. Atau berpengaruh enggak Mas ini Pak? Kami ini kan di title jurnal kami itu kan ketika kita klik di home itu hanya nah di situ kan di atas itu kan kalau kita awal di home itu hanya edification saja, tidak ditambah ujungnya. Atau berpengaruh itu Mas? Enggak ya biasanya. Karena itu kan tidak termasuk metadata. Tapi jadi kalau mau ngecek metadata sebenarnya bawahnya begini. Oh, lihat di XML itulah berarti Mas? Ya, pada saat ekspor dari XML itu di situ muncul kemudian kita bisa cek. Apalagi kalau ngupload ya, saya sendiri tidak pernah ngupload XML karena rentan error. Dulu awal-awal suka sih pakai XML upload, tapi akhirnya kemudian tidak pakai ngupload lagi. Nah ini tidak muncul lagi Mas di sini jurnal title-nya, harusnya ketika ini keluar, ini source title-nya keluar. Jadi bukan bermasalah di ininya sih, jadi sepertinya memang ada yang keliru, jadi ini tidak keluar. Coba kita cek lagi ya, selain yang ini, nanti dicek lagi XML-nya untuk melihat kelengkapannya apakah sesuai dengan nama jurnalnya yang lengkap atau tidak. Coba yang oke lagi, Arisalah. Jangan-jangan sudah. Oh, belum memunculkan. Al-Risalah. Oh, ini muncul. Limit to Arisalah. Kalau ini keluar nih, source title-nya Arisalah saja. Coba ini dibuang. Nah, nanti ketemu. Nah, ini punyanya Arisalah segini. Nah, ini kemudian bisa diambil. Source title-nya bisa diambil. Nah, inilah link Arisalah di dimension. Nah, nanti tinggal pasang di dimension, lalu kemudian link-nya ditautkan. Ini tadi link-nya nih. Nah, dari segini. Jadi begitu caranya. Kalau memang masih bermasalah, dicek lagi XML-nya, karena apakah bukan karena OJS-nya? Enggak juga, benarnya kan ini Arisalah bisa ketemu. Oke, ada pertanyaan lagi? Nanti bisa sambil tanya-tanya, karena ini waktu juga tidak cukup panjang ya. Saya harapkan yang sudah aktif DOI-nya itu bisa menambahkan dimension di indeksasinya, karena itu cukup membantu. Nilainya dari 1 jadi 2, ya, jadi lumayan nambah 1 poin ya. Karena berkurang dan atau nambah 1 poin itu lumayan sebenarnya. Jadi karena yang begitu tidak bisa dikurangi, itu kan faktual, gampang dan tidak
tidak subjektif ya. Jadi penilaian seperti indeksasi itu tidak subjektif, lalu citasi itu tidak subjektif. Tapi kalau pokoknya penilaian dalam proses akreditasi seperti kualitas artikel itu bisa jadi subjektif karena masing-masing penilai punya tafsiran sendiri. Tapi untuk hal-hal yang bersifat kuantitatif seperti terindeks pada indeks menengah, ya udah kalau terbukti sudah terindeks di dimension ya pasti nilainya lebih tinggi ketimbang kalau belum terindeks di dimension. Nah, kalau kita sudah punya DOI, silahkan dicari saja di dimensionnya. Sehingga nanti bisa diklaim sebagai jurnal terindeks kelas menengah setara dengan DOAJ. Oke, ada chat sebentar. Saya stop share. Oke. Kalau ada yang ingin ditanyakan lagi, masih ada sisa 10 menit. Coba saya cek para submitter 15, kurang 5. Saya bacakan lagi yang sudah submit editor dan password. Passwordnya Al-Fusha, Lantanida, Musawa, Datokorama, CCE, JPDK, Aksiom, Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah, Al-Marhalah, Al-Qanuni, Al-Fikrah, Ar-Risalah, Kans Filosofia. Demikian untuk sesi kali ini saya serahkan kepada Pak Anton. Di edisi berikutnya kita lanjut ke evaluasi kinerja dari sisi editing. Demikian Pak Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anwar yang sudah banyak hal tadi disampaikan termasuk evaluasi setiap jurnal ya. Sekali lagi mengingatkan kepada kita semua bahwa cara menghargai yang paling tepat adalah melaksanakan tugas yang sudah disampaikan oleh narasumber kita. Dan mohon kalau ada sisa berarti 5 lagi ya yang tadi disampaikan yang belum. Mohon bisa ditindaklanjuti. Saling berkoordinasi, saling membantu satu sama lain. Dan semoga nanti sama-sama kita mencapai target yang kita harapkan. Satu hal lagi, yang sudah submit akreditasi, tolong dikirimkan bukti sapinya bisa dengan screenshot. Paling tidak nanti dari hasil evaluasi bisa kita sampaikan perkembangan. Kelas A sudah berapa yang submit, kelas B berapa, dan seterusnya. Dan ini juga menjadi sebenarnya kalau saya sampaikan kepada narasumber, ini pertaruhan nama besar narasumber ya. Jadi tolong dibantu Pak Anwar Dhani, ini kita sama-sama mencapai target apa yang kita harapkan, bahwa beliau sudah berusaha mengevaluasi semaksimal mungkin. Tentu kalau nggak kita sambut dengan itikat baik, kerjasama yang baik, tentu beliau pasti juga akan kecewa ya. Jadi seperti itu. Sekali lagi terima kasih, mohon jangan lupa mengisi daftar hadir, dan ngisi daftar hadirnya jangan lewat tanggal karena akan rekam oleh sistem ya. Ini ada yang ngisi tanggal hadirnya seharusnya tanggal 23, diisinya tanggal lewat, sudah tanggal lewat. Nah, ini ya, absennya berlaku pada sesi yang bersangkutan, artinya yang diikuti, dan itu terekam oleh sistem tanggalnya. Jadi kalau lewat dari tanggal ya berarti nggak hadir. Saya rasa demikian, Bapak Ibu semua, tetap semangat, insya Allah kita sama-sama bisa, dan saling bantu-membantu. Terima kasih Pak Anwar Dhani atas ya upayanya pada hari ini. Saya rasa juga sangat bermanfaat, dan semoga mendapat balasan istighfar, pahala yang luar biasa dari Allah sebagai bekal untuk acara nanti. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup bersama acara pada hari ini, dan mohon jangan lupa menindaklanjuti tugas yang disampaikan oleh Pak Anwar Dhani. Mari kita sama-sama tutup acara hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kebersamaan semua.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih ada sisa-sisa pertemuan berikutnya Bapak Ibu ya. Tetap semangat, ini masih ada berapa kali pertemuan ini. Ayo.